Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Oki Wijaya menyapa teman-teman dari pertengahan di tengah sawah dari Bangun Jiwo, daerah Bibis Bangun Jiwo. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di tengah sawah, maka saya akan memberikan sedikit cerita tentang pangan dan Islam. Ada salah satu budaya yang terkenal hari ini yang cukup tren di daerah Turki kalau tidak salah namanya Askida Eksmet. Budaya tersebut yaitu membeli roti Jadi misalnya saya ingin membeli roti sejumlah 4 roti gitu ya. Terus kemudian saya merasa cukup untuk mengambil 2 roti tersebut. Nah, yang 2 roti ini saya tidak meminta kembalian dari penjual, tapi tetap membeli 4 roti dan yang 2 roti saya taruh di keranjang. Kalau sekarang kira-kira kemudian saya plastik, saya cantelkan di depan penjual. Nah, itu salah satu budaya yang ada di Turki. Lalu apa manfaat 2 roti yang saya tinggalkan tersebut di dalam keranjang atau di plastik tersebut? Orang-orang yang membutuhkan roti itu, yang mereka tidak punya uang untuk membeli roti tapi membutuhkan roti itu, mereka bisa mengambil secara gratis. Jadi di Turki di beberapa lokasi sampai hari ini masih ada beberapa toko itu yang bergelantungan roti. Nah, uniknya lagi teman-teman, orang yang membutuhkan roti tersebut mengambil gratis, mereka hanya akan mengambil roti tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya di depan penjual itu ada 10 roti, tapi mereka hanya membutuhkan 2 roti, misalnya mereka hanya mengambil 2 roti itu. Jika ditanya oleh penjual, misalnya dalam bahasa Indonesia begitu ya, misalnya, "Bapak kenapa tidak mengambil 5 atau 6 roti?" Maka mereka akan menjawab, "Saya hanya cukup makan 2 roti dan yang lainnya silahkan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan." Jadi ini budaya yang diciptakan saat Khilafah Utsmaniyah yang sampai hari ini di beberapa tempat di Turki masih ada. Cukup menarik bukan? Ya, jiwa saling peduli sangat tinggi ada di Turki. Coba kita lihat cerita yang ada di Indonesia. Dulu saat saya masih kecil ketika malam itu ada ronda biasanya ya di sekitar kampung, di daerah kampung halaman saya dulu di Jawa Timur itu ada ronda. Kemudian orang-orang yang ronda ini mengambil jimpitan. Jadi ada budaya yang namanya budaya jimpitan. Dulu saat saya masih kecil, jimpitan itu berupa beras. Jadi orang mengambil misalnya semacam tempat gitu ya, kecil segini. Kemudian orang memberikan beras secukupnya begitu. Setiap malam orang yang ronda itu mengambil dan mengumpulkannya, entah di RT atau RW setempat atau sesepuh yang dianggap sesepuh di daerah tersebut. Manfaatnya apa? Beras tersebut dikumpulkan ketika ada orang yang membutuhkan, kemudian mereka membagikan. Misalnya saat ada kematian atau ada orang sakit, maka beras itu dikeluarkan sebagian untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, budaya jimpitan ini di beberapa daerah masih ada. Ya, meskipun di daerah perkotaan, sekarang di daerah tempat saya tinggal di sini itu lebih banyak diganti dengan uang ya, jadi uang receh entah 500 atau 1000 begitu, kerincingan gitu ya. Tapi di beberapa daerah masih ada jimpitan beras ya. Cerita lain yang tidak jauh dari sini di daerah Yogyakarta di Gunung Kidul, itu hasil penelitian saya kemarin menyatakan bahwa lebih dari 20% hasil panen yang disimpan itu lebih dari 20% ternyata dibagikan ke orang-orang di sekitarnya. Dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini budaya yang cukup menarik, baik di Turki, budaya yang dibentuk oleh kekhilafahan Islam, atau budaya yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat kemarin ketika awal mula pemerintah mengumumkan corona gitu ya, ada wabah COVID-19, kemudian banyak orang-orang di sekitar kita yang kalau dalam istilah asingnya yaitu panic buying gitu ya. Banyak orang-orang yang kemudian merasa panik dan membeli semua bahan pangan dikumpulkan di rumah gitu ya. Kira-kira sesuai nggak dengan cerita yang awal tadi saya ceritakan gitu ya.
Ya, keserakahan orang merasa bahwa hanya dia yang butuh makan, kemudian mereka beli makan dengan harga yang masih murah dianggap, kemudian mengumpulkan di rumah dan hanya dimakan oleh dirinya dan keluarganya sendiri. Ya, yang kemarin sempat menjadi trending topik adalah masker gitu ya. Ya, bagaimana Islam mengajarkan ini? Ya, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyampaikan yang kira-kira isinya begini. Tidak beriman seseorang ketika dia merasa kenyang namun tetangganya masih merasa kelaparan. Jadi Rasulullah menyampaikan, bersabda bahwa orang itu dianggap tidak beriman ketika dia merasa kenyang. Jadi dia dan keluarganya merasa kenyang tetapi orang lain masih kelaparan. Ini salah satu instruksi yang disampaikan oleh Rasulullah ya, yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita sebagai manusia harus peduli dengan orang-orang di sekeliling kita untuk, dalam tanda kutip, konteks hari ini adalah memberikan pangan. Maka dalam kasus penyebaran wabah COVID-19 hari ini, hampir semua seminar ya yang saya ikuti selama 1 minggu ini adalah membahas bagaimana stok pangan yang ada di Indonesia. Mereka membahas ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Apakah kira-kira orang masih bisa makan sampai akhir tahun jika wabah COVID-19 ini tetap berlangsung sampai akhir tahun. Nah, pemerintah tentunya punya strategi begitu ya untuk menjamin pangan. Tapi yang lebih penting untuk menjaga pangan adalah jiwa kedermawanan dan kepedulian yang diajarkan dalam Islam. Ya, sebagai Muslim kita tentunya punya tanggung jawab untuk menjaga ketahanan pangan di daerah kita sesuai dengan instruksi dalam hadis. Bahkan di dalam bab 53 masih di kitab Al-Adabul Mufrad juga disampaikan yang kira-kira isinya, jika kamu masak maka lebihkanlah kuahnya gitu ya. Jadi harapan syarah dari hadis tersebut kira-kira harapannya, jika Anda masak maka banyakkanlah kuahnya. Syarah dalam hadis tersebut kira-kira mengharapkan bahwa jika kalian masak tetangganya menghirup mencium baunya, maka Anda punya kepedulian untuk membagikan masakan tersebut, minimal kuahnya, kira-kira begitu. Nah, berbicara tentang ketahanan pangan gitu ya, kalau kita berbicara tentang ketersediaan pangan, maka jika pemerintah punya strategi untuk mencukupi ketahanan pangan tersebut, kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk peduli dan membagikan pangan di orang-orang di sekeliling kita. Maka jika kita berbicara teori ketahanan pangan, jika ketahanan pangan itu ada aspek ketersediaan, aspek akses pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Jika aspek ketersediaan kemudian diproduksi oleh bapak-bapak petani di sekeliling kita, seperti yang dilihat teman-teman ya, seperti sawah ini adalah salah satu cara untuk memproduksi pangan, untuk menjamin ketersediaan pangan. Yang kedua adalah aspek akses pangan, yaitu bagaimana kemudian komoditas pangan bisa sampai kepada konsumen, bisa sampai ke masyarakat, dan bisa sampai dinikmati makanan tersebut. Maka itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita sebagai manusia dan sebagai muslim. Jika kita mampu membeli makan yang layak, maka ada tetangga kita yang membutuhkan, mereka tidak bisa untuk membeli makan dengan layak, kewajiban kita untuk menjamin makanan tersebut. Kira-kira itu yang diperintahkan di dalam Islam tentang pangan. Insya Allah jika kita mengikuti Islam seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Salah satunya adalah mempelajari apa hubungan antara pangan dengan Islam. Maka insya Allah ketahanan pangan di negara yang mayoritas Islam ini akan terjamin. Sekian dari saya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dilindungi, dan kita berdoa bahwa wabah COVID-19 ini segera berlalu, semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fungsinya kok gak enak ya?
Ah, diulangi ya. Nggak apa, ini lanjut nggak apa nanti aku potong. Oh gitu. Oke. Tadi. Teman-teman, saya menyapa. Duh, ada semut nih. Oh, nyamuk. Ya. Anu, apa? Sambar mota itu loh. Ya.